Bapak Ibu, sekali lagi saya sangat bersuka cita karena saya sudah berada di Aceh, dan beberapa jam lagi saya berada di kabupaten saya. Tetapi oleh beberapa teman, sahabat, kerabat di sini termasuk beberapa hamba Tuhan, mereka melarang saya untuk pergi ke daerah saya. Hamba-hamba Tuhan di sini mengatakan Bang Effendi sangat viral di sana, dan mereka haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, hari ini saya sudah berada di Aceh Tengah. Ternyata di daerah Aceh Tengah sangat dingin, saudara ya. Tetapi tidak sedingin dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya mengunjungi Aceh Tengah. Hari ini sudah tidak sedingin dulu lagi Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya sangat bersuka cita. Walaupun lelah, capek, tetap saya bersuka cita. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, dan saya melakukan amanat agung. Perintah langsung dari Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil, ceritakan tentang Injil, ceritakan tentang kabar baik, ceritakan tentang kerajaan Tuhan, ceritakan tentang keselamatan. Karena keselamatan ini dibutuhkan dan dicari oleh setiap umat manusia. Dan setiap umat manusia mencari jalan keselamatan, jaminan keselamatan setiap hari. Ratusan orang, ribuan orang, jutaan, bahkan miliaran orang setiap hari mencari jalan yang lurus, jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi saya sangat bersuka cita karena saya sudah berada di Aceh Tengah. Dan beberapa jam lagi saya berada di kabupaten saya. Tetapi oleh beberapa teman, sahabat, kerabat di sini termasuk beberapa hamba Tuhan, mereka melarang saya untuk pergi ke daerah saya. Hamba-hamba Tuhan di sini mengatakan, dan kami mendengar kabar Bang Pendi di sana itu sangat luar biasa ya. Mereka benci sekali. Pesan kami semua agar Bang Pendi jangan pulang ke sana. Tunggu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa terhadap orang tua Bang Pendi supaya suatu saat orang tua Bang Pendi percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Sekalipun hari ini mama saya tidak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pegang kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, satu orang percaya, satu orang bertobat, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya harus ngomong pelan-pelan dikarenakan semua tetangga ini adalah bukan orang Kristen. Dan puji Tuhan, saya ditampung oleh seorang anak Tuhan yang punya hati untuk pelayanan secara luar biasa. Sehingga saya bersama dengan dua teman beberapa hari di Aceh Tengah tinggal di rumah anak Tuhan di sini. Dan puji Tuhan juga Bapak Ibu, kami tidak perlu mengeluarkan banyak biaya sehingga kami tidak perlu cari tempat penginapan. Tuhan sudah atur semuanya Bapak Ibu, dan saya sangat mengucap syukur, berterima kasih di mana para pencinta channel Yahabaget yang mensupport baik secara doa, dana maupun motivasi kepada pelayanan kami di Aceh selama 10 hari ke depan. Ini Aceh Tengah, nanti beberapa hari ke depan kami menuju ke Aceh Singkil dan Aceh Tenggara. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu. Ya, kembali lagi, saya sangat percaya, saya sangat yakin hari-hari ini mama saya di Aceh pasti melihat bagaimana perubahan saya setelah saya mengenal Yesus, setelah saya mengalami Yesus. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Suatu saat saya bersama dengan para hamba Tuhan dan tentunya para pencinta channel Yahabaget selalu membawa mama saya ke dalam doa syafaat saudara. Sehingga mama saya Tuhan jamah, Tuhan tangkap. Sehingga mama saya yang dulunya tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini dan waktu Tuhan nantinya, mama saya akan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua manusia tidak ada yang tidak butuh keselamatan. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menemukan keselamatan yang hakiki, keselamatan yang abadi, kecuali di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara. Tidak gampang kami memberitakan Injil ke Aceh ini, tetapi dengan penuh keikhlasan. Alkitab katakan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati, dan itu yang kami lakukan di sini. Sehingga ketika kami beritakan Injil, walaupun ada kendala, tetap mereka mau mendengarkan Bapak Ibu. Yang penting bagaimana cara kami memberitakan, sehingga tidak membuat mereka tersinggung, dan dengan cara kami memberitakan Injil tidak membuat mereka kalau kami ini menistakan agama, keyakinan, iman mereka. Maka dari itu Yesus mengajarkan kita semuanya, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ditambah lagi doa, dukungan, support daripada Bapak Ibu semuanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sudah banyak sekali orang-orang dari suku saya, ternyata mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu ternyata mereka Bapak Ibu sama dengan saya, menghina Yesus, mencaci maki, menggolong-golong. Tetapi ketika Tuhan jamah, ketika Tuhan tangkap, tidak bisa lari dari tangkapan Tuhan, tidak bisa lari dari jamahan Tuhan. Akhirnya hari ini mereka sama dengan saya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang dari surga, yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita layak berada di tempat kudusnya Tuhan. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu ya, terus dukung dalam doa. Dan orang-orang yang sudah bertobat di sini, kami tidak publikasikan Bapak Ibu karena keluarga mereka belum tahu kalau mereka sudah percaya kepada Yesus. Jadi kehadiran kami sekaligus untuk menguatkan dan mensupport teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus, dan mendidik mereka, mengajari mereka, serta memotivasi dan mementori mereka Bapak Ibu ya. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan ya, dan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Suatu saat gereja Aceh bisa terbangun. Haleluya. Sekalipun ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, saya sangat percaya bersama dengan teman-teman, gereja Aceh bisa terbangun. Dengan cara apapun, entah kapan itu, tetap gereja Aceh pasti bisa terbangun, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta sinar Jelah, sebagaimana saya katakan tadi, saya harus ngomong pelan-pelan. Dikarenakan tetangga kiri kanan depan belakang ini semuanya adalah bukan orang Kristen ya. Dan ada di sana jauh, dan di sana juga ada beberapa orang orang yang sudah percaya, orang Kristen, tetapi mereka di sini kalau untuk beribadah juga sangat jauh. Tetapi puji Tuhan, di sini semuanya hidup rukun, damai, aman, tentram. Benar-benar lakum dinukum waliyadin itu diterapkan di sini, dan tidak saling menghina, tidak saling mengejek, tidak saling mencaci maki. Dan dibuktikan Bapak Ibu ketika tadi saya menceritakan bagaimana kata Al-Quran tentang Injil, mereka bisa mendengar dan mereka bisa menerima, walaupun mereka belum percaya Bapak Ibu. Setidaknya mereka tidak menolak. Ini yang luar biasa bagi saya Bapak Ibu, membuat saya sukacita ketika saya ceritakan bagaimana kata Al-Quran tentang Injil, bagaimana kata Al-Quran tentang kitab sebelumnya, dan apa kata Al-Quran kalau kita tidak beriman bertakwa kepada Injil. Mereka tidak menolak, mereka mendengar. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran ya, iman timbul dari pendengaran. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, suatu hari apa yang sudah saya taburkan di sini itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkataan kami hari ini, kabar baik yang kami sampaikan hari ini di Aceh Tengah tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat mereka pasti bertobat. Ya pasti Bapak Ibu. Karena itu janji Tuhan. Kecuali ketika kami beritakan, mereka langsung menolak, bahkan mereka langsung menghina kami, mencaci maki, mencemooh kami, bahkan kami dianggap penistaan agama. Nah, baru kita ketahui bahwa mereka benar-benar menolak tentang keselamatan. Tetapi ketika kita beritakan, mereka dengar, tidak ada penolakan, mereka dengar dengan baik. Saya sangat yakin suatu saat mereka akan bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walau Bapak Ibu, kami jumpai juga beberapa orang tadi ketika kami beritakan Injil, mereka marah ya, mereka hina kami. Tetapi ketika kami bertemu dengan orang seperti itu, kami langsung pergi ke tempat lain lagi, pergi mencari jiwa lagi, pergi mencari orang yang bisa saya ceritakan tentang Injil, saya ceritakan tentang Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika ada orang yang menolak,
kebaskan debu yang melekat di kakimu dan pergi ke tempat lain lagi, mencari orang lain lagi, mencari jiwa lain lagi. Karena banyak orang Bapak Ibu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bisi mamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisi Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.